Breaking news, PSSI gerak cepat. Exco resmi terbang ke Eropa buat wawancara pelatih baru timnas. Pengumuman tinggal hitungan hari. Hingga saat ini, teka-teki soal siapa yang akan duduk di kursi kepelatihan timnas Indonesia masih menyisakan tanda tanya besar. Nama-nama beredar, gosip terbang sana-sini, tapi belum ada yang bisa dikatakan 100% final. Meski begitu, beberapa petunjuk belakangan membuat warta ini terasa semakin nyata, bukan sekadar rumor kosong. Kabar terbaru yang beredar di lingkaran dekat PSSI, Pak Marjid disebut-sebut telah pergi ke Eropa untuk rangkaian interview dengan calon pelatih. Dari kunjungan itu, kemudian muncul satu nama yang membuat sebagian pengamat ternganga sekaligus senang. Giovanni van Bronckhorst, legenda sepak bola Belanda yang kini dikabarkan sedang menjabat sebagai asisten pada staf pelatih top di klub Eropa. Informasi ini belum resmi dikonfirmasi oleh PSSI, namun alur kuatnya jelas, ada momentum. Ada beberapa alasan mengapa peluang Gio terasa lebih menonjol dibanding kandidat seperti Timur Kapatze atau Jesus Casas, yang juga sempat dirumorkan. Pertama, jejak komunikasi dan pertemuan. Kepulangan atau kedatangan keluarga Gio ke Indonesia menjadi salah satu sinyal kuat bahwa proses negosiasi sedang berjalan. Kedua, sumber-sumber terdekat menuturkan bahwa kunjungan Pak Marjid bukan sekadar formalitas. Ia datang membawa proposal dan lihat-lihat kesiapan lingkungan. Ketiga, nama Gio membawa label pedigree Eropa yang membuat banyak pihak optimis soal transfer ilmu taktik dan profesionalisme. Semuanya bermulai dari sebuah berita yang belakangan bikin jagat sepak bola Indonesia heboh. Kabar bahwa Pak Sumarji ditugaskan khusus untuk terbang ke Eropa demi mewawancarai calon pelatih baru timnas Indonesia. Langkah ini langsung jadi bahan perbincangan panas karena mengindikasikan satu hal. Besar kemungkinan pelatih baru kita berasal dari benua biru. Publik pun mulai berspekulasi dan pemberitaan makin meluas. Jika dilihat lebih dalam, kunjungan Pak Sumarji ke Eropa ini seperti sebuah cara halus dari PSSI untuk meredam rumor tentang Timur Kapatze yang kebetulan sedang berada di Indonesia. Meski banyak yang menduga kedatangannya adalah bagian dari proses seleksi, sinyal resmi justru menunjukkan hal sebaliknya. Kemungkinan Timur Kapatze bukan nama yang difokuskan. Tentu saja, meski begitu, semua tetap belum 100% pasti. Tapi perlahan kepingan puzzle mulai terlihat. Sekarang kita kembali ke pernyataan resmi PSSI. Dalam konferensi pers kemarin, PSSI menyebut bahwa nama-nama pelatih yang sedang mereka dekati adalah figur yang masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional lain. Artinya, mereka statusnya masih aktif bekerja. Jika kita tarik benang merah dari pernyataan ini, berarti kandidat seperti Timur Kapatze atau bahkan Jesus Casas yang relatif lebih longgar urusan kontraknya mungkin bukan prioritas utama saat ini. Jadi untuk sementara, dua nama itu kita tepikan dulu. Setuju ya? Nah, dari sekian nama yang beredar, ada satu rumor yang berkembang paling kencang. Giovanni van Bronckhorst, atau yang lebih sering disebut Gio. Mantan bintang timnas Belanda, ex-pelatih klub-klub besar Eropa, dan sosok yang punya reputasi kuat di dunia kepelatihan dan perasasnya, setidaknya ada 5 tanda kuat bahwa Gio akan segera melatih timnas Indonesia. Dan ketika tanda-tanda ini dikumpulkan, gambaran besarnya mulai terlihat jelas. Peluang Gio untuk menjadi pelatih baru timnas bukan lagi sebatas spekulasi liar, tapi semakin mendekati kenyataan. Pertama, mari kita mulai dari dasar yang paling kuat. Status kontrak Giovanni van Bronckhorst, hingga saat ini, Giovanni atau Gio masih terikat kontrak sebagai asisten pelatih Liverpool. Dan kalau kita kembali mengacu pada pernyataan resmi PSSI, dalam konferensi pers 20 November 2025 kemarin, Pak Sumarji jelas mengatakan bahwa calon pelatih timnas Indonesia adalah figur yang masih terikat kontrak dengan klub atau tim nasional lain. Kriteria ini langsung cocok dengan profil Gio, dengan catatan kalau Arne Slot belum dipecat duluan dari Liverpool. Soalnya jujur saja nih, performa Liverpool belakangan mulai terevolusi ke arah yang tidak diinginkan.
Tanda kedua, situasi Liverpool yang sedang kritis. Gio saat ini menjabat sebagai tangan kanan Arne Slot di Liverpool, tetapi masa depan Slot sedang berada di ujung tanduk setelah Liverpool menelan hasil buruk beruntun. Kekalahan 0-3 di Anfield dari Nottingham Forest menjadi alarm keras. The Reds kini mencatatkan 6 kekalahan dalam 7 pertandingan Premier League terakhir. Dengan tren seburuk ini, tidak menutup kemungkinan Arne Slot akan dipecat dalam waktu dekat. Dan kalau Slot pergi, otomatis Gio juga akan meninggalkan Liverpool. Ini membuat peluang Gio untuk mengambil pekerjaan baru termasuk timnas Indonesia semakin realistis. Tanda ketiga, Gio paham karakter pemain Indonesia. Tidak banyak pelatih Eropa yang benar-benar memahami karakter dan kultur pemain Indonesia. Tapi Gio termasuk pengecualian. Ia pernah melatih pemain yang kini membela tim Garuda seperti Kevin Dix dan Calvin Verdong ketika keduanya masih memperkuat Feyenoord. Artinya, Gio tahu bagaimana mental pemain keturunan Indonesia dibentuk, bagaimana memoles mereka agar cocok dengan sepak bola modern, dan apa yang bisa ia adaptasikan untuk pemain lokal. Ini membuat proses adaptasi taktik jadi jauh lebih cepat. Tanda keempat, ikatan darah Indonesia yang menguat. Salah satu faktor paling manis dalam rumor ini adalah fakta bahwa Giovanni van Bronckhorst memiliki darah Indonesia. Ayahnya, Victor van Bronckhorst, adalah pria Belanda keturunan Indonesia, ibunya Franin Sapulete berdarah Maluku. Dan yang bikin heboh adalah kedua orang tua Gio sekarang berada di Indonesia, bahkan sempat nonton Persib bermain. Ayahnya juga terlihat nongkrong bareng warga lokal dan sempat seru-seruan main bola sama anak-anak Ambon. Pemandangan yang hangat ini membuat rumor makin kencang, seakan keluarga sedang menyiapkan rumah kedua kalau Gio benar-benar datang ke Indonesia. Tidak menutup kemungkinan faktor keluarga inilah yang akan mendorong Gio pulang ke tanah leluhur dan meninggalkan jejak berarti di sepak bola Indonesia seperti yang sekarang dilakukan oleh Om Simon Tahamata. Tanda kelima, kerjasama PSSI dan KNVB. Kita juga tidak boleh lupa bahwa pada Januari 2025 lalu, PSSI dan KNVB menjalin kerjasama resmi. Ada 6 poin kesepakatan dan salah satu yang paling penting adalah pertukaran pelatih dan tenaga kepelatihan. Poin inilah yang membuat rumor pelatih asal Belanda terasa semakin logis. Tidak berlebihan kalau publik percaya bahwa PSSI memang sedang fokus mencari pelatih yang punya DNA sepak bola Belanda. Dan Gio adalah kandidat paling ideal dari seluruh profil yang beredar. Jangan sampai keulang yang dulu-dulu ya. Semoga kali ini benar-benar serius, bukan komedi. Sekarang pertanyaannya, cocok nggak sih Gio buat timnas Indonesia? Kalau kata Mimin sih, bukan cuma cocok. Ini tuh klik sempurna, kayak kunci yang ketemu gemboknya setelah bertahun-tahun dicari. Tapi ya tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Karena Gio ini bukan pelatih sembarangan. Bukan tipe yang bisa diatur seenaknya. Dan jelas bukan tipe pelatih asal gas, asal jadi. Dia pelatih yang tahu persis apa yang mau dia bangun. Gio itu pelatih yang rapi, dan ini penting. Rapih dalam bikin struktur tim, rapih dalam menyusun filosofi, rapih dalam menentukan prinsip main, dan rapih dalam menata ruang ganti. Dia bukan pelatih yang doyan meledak-ledak atau bikin drama. Bukan juga tipe yang suka tebar janji manis demi memuaskan fans. Dia tipe yang tenang, sabar, tapi punya kejelasan arah. Dan pelatih kayak gini itu penting banget ketika ngelatih negara sebesar Indonesia yang penuh tekanan, penuh ekspektasi, dan seringkali penuh suara dari luar. Secara metode, wah ini juara. Gio itu metodis, dia punya pola pikir yang sistematis ketika membangun tim. Mulai dari sesi latihan, struktur transisi, mekanisme bertahan, sampai bagaimana pemain muda dibentuk pelan-pelan naik level. Dia tahu caranya bikin identitas tim yang nggak cuma enak dilihat, tapi juga efektif. Ini bukan pelatih yang kerja berdasarkan feeling doang, tapi berdasarkan konsep. Konsep taktik, psikologi pemain, sampai kultur sepak bola. Dan satu hal yang sering dianggap remeh, dia paham generasi muda. Gio punya rekam jejak melahirkan dan memoles pemain muda di level klub. Dia terbiasa bekerja dengan pemain yang masih tahap perkembangan, lalu memolesnya sampai mateng. Indonesia jelas punya banyak talenta mentah,
tapi selama ini sering bermasalah di soal pembinaan jangka panjang. Nah, Gio tuh tepat banget untuk ngebenerin fondasi itu. Dia paham cara mendidik, bukan cuma cara memerintah. Selain itu, koneksinya di Belanda itu luar biasa kuat. Belanda itu salah satu negara paling penting buat sepak bola Indonesia, khususnya soal diaspora. Puluhan pemain keturunan kita tumbuh di sana. Akademinya kuat, filosofinya jelas, dan sistem talent ID mereka nomor wahid. Dengan koneksi Gio, jendela antara Indonesia dan Belanda bakal kebuka lebar. Uji coba? Bisa. Pemain diaspora lebih gampang masuk. Peminjaman pemain muda ke akademi lebih realistis. Bahkan akses ke pelatih-pelatih muda Belanda sangat mungkin. Pada akhirnya cocok atau tidaknya Giovanni van Bronckhorst melatih timnas Indonesia kembali ke satu hal, keseriusan ekosistem kita. Secara pengalaman, filosofi, dan koneksi, Gio jelas punya semua modal untuk bawa Garuda naik level. Secara karakter, dia pelatih yang disiplin, rapi, dan tahu cara membangun pondasi sepak bola modern. Tapi tentu saja, sepak bola itu soal perspektif. Mungkin menurut kalian ada sosok lain yang lebih ideal, lebih nyambung dengan kultur pemain kita, atau punya gaya main yang lebih sesuai dengan identitas Indonesia. Jadi sekarang giliran kalian yang bersuara. Bagaimana menurut kalian? Gio adalah pilihan terbaik untuk timnas, atau ada nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju timnas butuh pelatih modern, subscribe kalau mau terus ikutin update terbarunya, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan kabar besar yang bisa turun kapan aja. Era baru timnas tinggal selangkah lagi, dan kalian bagian dari perjalanannya.